Shalom, Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda sekalian di hari terakhir di minggu ketiga di bulan Maret ini. Renungan hari ini, Sabtu 26 Maret 2022. Tema kita adalah Mesias dari Nazaret. Bahan bacaan kita terambil dari Yohanes 1 ayat 45 sampai 46. Berbunyi demikian. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah belajar bagaimana satu persatu calon dari murid Tuhan Yesus ini dijumpai oleh Yesus. Dan bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupan mereka. Tuhan mengubahkan kehidupan Andreas, mengubahkan kehidupan Petrus. Dan hari ini Yesus juga akan mengubahkan kehidupan dari seorang bernama Natanael. Filipus sudah lebih dahulu berjumpa dengan Yesus dan ia mengajak Natanael untuk berjumpa dengan Yesus. Filipus diyakinkan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Mesias sebagaimana yang dijanjikan oleh para nabi. Tetapi persoalan muncul ketika Filipus memperkenalkan Yesus sebagai seorang dari Nazaret. Mengapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Rupanya kalau kita mempelajari Alkitab, maka Nazaret pada waktu itu dikenal sebagai kota yang kecil dan tidak terlalu penting. Tidak seperti Yerusalem yang dikenal sebagai pusat pemerintahan dan keagamaan dari orang-orang Yahudi pada waktu itu. Lagi pula di situ juga ada pemahaman bahwa tidak mungkin ada nabi yang berasal dari Galilea. Ada di Yohanes 7 ayat 52. Sedangkan Nazaret adalah bagian dari wilayah Galilea. Sehingga ketika Filipus mengundang Natanael untuk berjumpa dengan Yesus, nabi yang berasal dari Nazaret ini, maka nampaknya Natanael enggan. Bahkan ia bertanya kepada Filipus, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Bagi Natanael, hal itu nampaknya tidak mungkin. Tetapi perubahan besar terjadi di dalam diri Natanael ketika ia berjumpa dengan Yesus. Apa yang terjadi? Dikatakan di dalam ayat 47, Filipus mengajak Natanael dengan berkata, "Mari dan lihatlah." Dan Yesus berkata, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Apa maksud perkataan Yesus ini kepada Natanael? Tentu Yesus tidak sekedar berkata-kata, tetapi Yesus mengenal siapa sesungguhnya Natanael. Itulah sebabnya Natanael kemudian menjawab seperti ini, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Kemudian jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Tidak mudah memang memahami apa maksud dari perkataan Yesus ini. Dari apa yang saya coba pelajari, bahwa pohon ara menggambarkan berkat Tuhan dan damai sejahtera daripada Tuhan. Seorang yang berada di bawah pohon ara menggambarkan seorang yang mempelajari firman Allah. Dengan kata lain, ketika Yesus melihat Natanael berada di bawah pohon ara, Yesus tahu bahwa Natanael seorang yang mempelajari firman Allah. Dan itulah yang membuat Natanael tersadar bahwa Yesus Sang Mesias itu mengerti keberadaan dirinya. Sehingga di ayat 40 dikatakan, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja Israel." Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengenal kita jauh ke dalam hati kita. Sebagaimana Yesus juga mengenal Natanael. Pertanyaannya adalah, seberapa kita mengenal Yesus? Terkadang kita punya persepsi-persepsi yang tidak tepat tentang Tuhan. Oleh karena itu sungguh-sungguh kita perlu mempelajari firman Allah. Supaya apa? Supaya kita boleh mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Bukan sekedar kebenaran seperti yang orang lain katakan.
Kita perlu terus menggali firman Tuhan. Kita perlu terus duduk di bawah pohon ara untuk mempelajari firman Allah. Yesus mengenal kita masing-masing sampai kedalaman hati kita. Oleh karena itu mari kita terus belajar untuk mengenal Dia. Amin.